Bapak Ibu hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Jambi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Al-Haris SSMH kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinil Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bupati Bungo, adik kami Haji Masuri SPMM, yang kita hormati rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Bungo, dari mulai Pak Kajari, Pak Dandim mewakili, Pak Kapolres, Pengadilan Negeri dan Agama yang hadir. Yang saya hormati dari Provinsi Jambi hadir Ketua Pemda, staf ahli Gubernur dan para pejabat lain. Juga saya hormati Pak Ustadz jauh dari Masraya, Pak Sekda Bungo dan Jaran, para pejabat di Pemerintah Bungo, para camat, Datuk Rio dan seluruh nenek mama, cendek pandai, alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan guru yang kami hormati sekalian. Segala puji hanya milik Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan selawat tercurah untuk baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semuanya diberi Allah kesehatan dan insya Allah mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang pertama, Pak Bupati, kami tentu hari ini alhamdulillah dengan segala puji kepada Allah dapat hadir dan singgah di Bungo ini dalam rangka untuk halal bihalal antara kami dengan pemerintah Bungo, juga tokoh masyarakat dan Provinsi Kabupaten Bungo. Tentu kita semua sangat bahagia sekali Ibu sekalian. Kenapa? Karena tahun ini tahun yang sangat menggembirakan bagi warga kita semua, di mana 2 tahun yang lalu arus mudik tidak kelihatan, orang balik kampung sepi, ya. Kemudian juga stop semua kegiatan ekonomi kita, terganggu semuanya. Dan saya tahu bahwa seluruh kita Forkopimda ini luar biasa sibuknya, ya. Yang ke Polres dipantau oleh Pak Kapolda, yang Kejari dipantau oleh Pak Kejati. Semua kita sama, dan tim juga sama. Nah, kenapa? Karena daerah harus mampu untuk mengendalikan COVID di daerah masing-masing. Saya pun dipantau oleh Pak Menteri dan juga Pak Presiden dan semua menteri. Nah, begitulah kita bekerja. Nah, tapi alhamdulillah pada tahun 2022 ini kelihatan sudah mulai membaik COVID kita. Maka pemerintah membolehkan kita untuk balik liburan, kemudian juga sekarang masker sudah dilonggarkan. Insya Allah ini pertanda baik untuk negeri kita Indonesia, khususnya Jambi pada khususnya, insya Allah mudah-mudahan. Nah, berikutnya adalah terkait tadi Pak Bupati Bungo menyampaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah. Bapak sekalian, kita mengakui bahwa dana kita terganggu oleh pandemi COVID ini, Pak. Jelas itu. Ya, kenapa? Karena dana kita harus disiapkan untuk BTT COVID. Kemudian transfer daerah berkurang karena pusat juga sedang fokus menghadapi COVID. DAU kita dikurangi, dana bagi hasil juga kurang karena memang dana itu berdampak dengan pandemi ini, kurang semuanya. Sehingga hampir semua kita terasa itu. Nah, termasuk juga Bungo. Ya, alhamdulillah Bungo sudah keluar dari masalah dan sudah stabil, sehingga WTP dapat alhamdulillah. Selamat kepada Bungo yang sudah kembali mari WTP di tahun ini insyaallah.
Ya sudah berhasil alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Bupati dan seluruh jajarannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, memang kita ini dihadapkan oleh situasi. Satu sisi kita ingin bangun daerah dengan cepat, satu sisi kendalanya keuangan kita. Tapi lebih hebat kita Pak, lebih hebat kita lah Jambi. Kalau daerah-daerah yang pandemi ini mati betul, seperti Bali, itu hancur Pak. Bayangkan, APBD Bali itu 52% itu tergantung pada pariwisata. Begitu wisata Bali tutup, hancur semua, beli parah mereka. Maka Bali kini mencoba lari ke pertanian. Nah kita masih bersyukur. Orang ke dusun tidak terasa. Tidak tuh. Kalau di dusun kita, COVID tidak nampak aman. Kenapa? Orang masih bertani, masih berkebun, masih aman. Tapi di kota-kota besar terasa COVID itu ada. Berkampung tidak, insya Allah. Apalagi mereka sawit. Nah dulu sawit mahal, ini gak turun sawit sekarang. Kondisi karena CPO dilarang ekspor oleh luar negeri. Tapi insya Allah minggu depan ini rapat Pak Presiden dengan para menteri, insya Allah akan diputuskan CPO mungkin dicabut lagi untuk izin ekspornya insya Allah. Sehingga sawit bisa naik lagi. Walaupun saya bikin SK, bikinlah SK sawit itu gubernur bikin SK 3.100. Tapi di petani tetap harganya murah. Kenapa? Daya beli tidak ada. Pabrik tidak nampung semuanya. Artinya tidak lagi ikut dengan SK gubernur Pak. Kenapa? Karena pabrik tidak mau beli sawit, banyak busuk, harga tidak ada, CPO tidak bisa keluar daerah, itu masalahnya. Jadi insya Allah minggu ini akan ada rapat, saya sudah telepon Pak Menteri, insya Allah akan ada rapat. Nah berikutnya terkait dengan bangunan di Bungo ini, terus sekalian. Kita kemarin telah sepakat untuk multi yayasan apa dunia Bungo sudah masuk anggarannya. Di Dewan dibahas tidak tahulah. Sampai hari ini masih gitu, sampai hari ini di nota paham kami itu masih ada. Ya kan? Begitu pengesahan hilang menurut. Nah, tapi di nota masih ada malah. Nah, itu. Jadi hilang barang itu di waktu pembahasan terakhir di PR itu hilang untuk yes yang tadi sama jawab tadi. Tapi insya Allah Pak Ketua Peda, ini hadir ada Ketua Peda, mantan Ketua Peda juga orang Bungo. Nah kita minta beliau berdua ini tolong masukkan di Juli ini nanti masukkan di TKP kita. Ya, nah masukkan di situ insya Allah. Nah untuk Bandara Bungo memang tahun ini baru dibantu oleh pusat sepanjang 200 meter. Saya sudah minta Menteri kemarin waktu buka bersama tadi dengan beliau, saya minta Pak ini tanggung 200 meter itu. Kalau bisa bagilah 400 meter, selesai Bungo. Tapi dananya orang segitu Pak Bupati. Ini dananya dikit Pak Gubernur, kita bagilah 200 meter ini. Nah itu. Kemudian untuk ruang VIP Bandara Bungo, insya Allah tahun ini kita buat perencanaannya Provinsi Jambi 2, 3 kita bangun insya Allah. Jadi kita nanti punya ruang VIP yang cukup bagus nanti. Dari orang Damaslaya ke Bungo ada VIP kan, dari Tebo, Merangin sudah bisa melalui bandara ruang VIP yang insya Allah kita bangun nanti insya Allah. Nah kemudian jalan nanti, jadi Pak Ketua Peda fokuskan Bungo 2 titik itu Pak Ketua Peda. 1 jalan bandara, yang kedua tadi yang arah kampung Pak Ketua Peda. Nah 2 aja dulu lah. Ya dah. Tapi 2 itu jangan dikit-dikit atau Pak Bupati ini agak panjang lah, lalu selesai kalau bisa kan. Jadi insya Allah saya memahami betul Pak. Wajarlah ketika Bungo ini juga berharap dengan saya paham. Karena Bungo ini bagian dari Merangin juga. Ya kan dulu adalah Merangin Lamo juga bagian dari Bungo. Nah insya Allah mudah-mudahan. Kalau kemarin itu kan satu kawan tuh Pak Gubernur kan banyak nyarah kemudi. Nah itu pula ada orang mau Jambi ini kan imbang-imbang dikit lah kan ya baru kemudi. Ayolah saya ikut dulu lah. Tapi insya Allah ke depan kita akan fokus nanti Bungo dan Merangin maupun Tebo insya Allah. Itu Pak Bupati. Kemudian terakhir, selama ini kita ala-ala di Jambi Pak. Kita ada yang undang ke Jambi, juga ada yang ke Kabupaten. Nah mengingat kondisi kita ini, kalau ke Jambi sedikit kita bawa. Nah, elok kami yang ke Bungo. Kalau lebih halal,
Kenapa? Karena selaku pemerintah Provinsi Jambi, selaku gubernur, tentu banyak salah dan hilaf kami, terutama dalam melayani masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum merasakan sentuhan ataupun dari Pemprov terhadap pembangunan di masyarakat. Maka kami mohon dimaafkan yang sebesar pada masyarakat Bungo, bersama Gubernur, Wakil Gubernur, Kapolda, Pak Kejati, Pak Danrem, dan pengadilan tinggi agama. Saya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ini bulan baik, hari baik, bulan baik Idul Fitri, dan insya Allah mudah-mudahan kolaborasi kita ke depan bersama-sama untuk bangun Bungo dan Jambi ini, insya Allah akan jadi komitmen kita bersama ke depan nantinya. Itu mungkin saya kira. Terima kasih banyak atas segala kekurangannya, dan terima kasih atas kerja dan kekompakan daripada seluruh jajaran Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh Pemerintah Kabupaten Bungo yang telah berhasil melaksanakan kegiatan dari mulai vaksinasi, penanganan COVID-19, dan termasuk juga kegiatan pembangunan lainnya. Mudah-mudahan ini terus berkesinambungan dan akan terus membangun Bungo yang kita cintai. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.